Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Utama yang paling utama untuk guru agung kita pengersa Abah Aos. Mugi Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiyah lahiriahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus ngucur untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Wakil Talqin Pengersa Abah yang bisakan hadir pada malam hari ini, Yai Mustafa Tarfi. Yang saya hormati para kiai, para ustaz, para mubaligh, kesepuhan manaqib, kesepuhan khotaman, pemangku manaqib pada malam hari ini, ikhwan akhwat thariqah qadriyah naqsyabandiyah yang kembali malam hari ini dibisakan, diciwing, digiring oleh guru agung kita untuk sampai kaki ini melangkah ke raudhah yang sudah disiapkan. Mugi langkah kita semua Allah catat sebagai satu amal soleh, sehingga apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, mugi ya sepulang dari tempat ini semuanya dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaromati pengersa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan Fatihah untuk siapapun ikhwan akhwat, wabil khusus tadi ibunda, istri juga dari sahibul bait, untuk ikhwan akhwat yang malam hari ini sedang disayang-sayang oleh Allah melalui sakitnya. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma yashfiyal amrod, Allahumma yashfiyal amrod, Allahumma yashfiyal amrod. Bikaromati pengersa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu masih ada? Ibu, coba kita tes semangat nah. Mohon maaf, ciri orang yang sehat sama orang yang kena virus dari suara. Coba kita buktiin. Ini jamaah malam hari ini pada sehat enggak ya? Bu,
Ibu, ibu, ibu. Pak, ada? Alhamdulillah. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini puji syukur sepenuh langit dan bumi, malam hari ini saya kembali dibisakan untuk terus serta bermuajahah bersilaturahim dengan ikhwan akhwat yang ada di Cikarang. Alhamdulillah semuanya karena pengersaan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya mau nanya, apa bedanya sayur asam sama sayur lodeh? Halo? Apa bedanya sayur asam sama sayur lodeh? Hah? Ibu-ibu? Osok nyayur osok? Apa bedanya sayur asam sama sayur lodeh? Oh santan kata kita. Kalau sayur asam pakai asam. Kalau sayur lodeh pakai santan. Tapi saya ceramah keliling Nusantara, keliling Indonesia, nyariin pohon santan nggak ada. Yang ada pohon apa? Pohon kelapa. Betul? Tapi ternyata nggak ujug-ujug kita nemuin pohon kelapa langsung tiba-tiba langsung tring jadi santan, nggak gitu. Betul? Ada proses. Pertama gimana supaya jadi santan? Nemu kelapa. Kelapanya harus diapain dulu? Dikupas dulu, pertama dibuang dulu tapesnya, sabutnya, betul? Udah dibuka tuh tapesnya, sabutnya udah dibuang, kira-kira iseng sama ibu-ibu orang Cikarang direbus pakai air mendidih. Kira-kira jadi santan? Jadi santan? Belum. Berarti masih ada lagi prosesnya. Udah dibuka tapesnya, sabutnya dikupas. Maka harus apa? Harus datang ke ahlinya yang bisa buka batoknya. Karena kalau ikhwan yang nggak biasa buka batok kelapa, yang ada hancur tuh kelapa. Betul? Harus datang ke ahlinya supaya apa? Dikasih alat yang tepat. Kalau sama ahlinya tuh buka batok kelapa, itu pakai alat yang tepat, cuma diketik aja, itu hasilnya akan jadi bagus, bulat. Betul? Harus sama ahlinya. Udah kelihatan dagingnya, datang ke ahlinya, dibuka pakai alat yang tepat, ada daging kelapanya bulat bagus sekali. Direbus sama kita pakai air yang mendidih. Udah jadi santannya? Jadi santannya? Belum. Berarti ini panjang cerita nih. Betul? Harus digimanain berarti? Harus digimanain? Harus diparut. Namanya orang marut, mohon maaf, tidak selalu mulus. Kadang bukan cuma kelapa yang diparut, tapi telunjuk ikutan diparut. Benar begitu? Ini proses namanya. Beres diparut, jadi tuh. Langsung direbus lagi pakai air mendidih. Udah jadi santan? Jadi santan? Salah cara, nggak jadi. Betul? Jangan salah berarti. Walaupun sudah datang ke ahlinya, dikasih alat yang tepat, tapi ngamalinnya salah. Caranya salah. Seenak udah dewe, nggak bisa, nggak jadi itu santan. Jadi gimana? Harus diperes, dan diperesnya nggak bisa mau enggak. Meresnya harus betul-betul sekuat tenaga. Betul. Supaya menghasilkan apa? Menghasilkan santan yang kental, santan yang gurih, santan yang enak dan banyak. Bahkan setelah diperes, bukan cuma kelapa, bukan cuma santan, tapi ada ampasnya. Kalau di Bogor itu apa namanya? Itu nggak langsung dibuang kalau jadi gelendo. Kalau di Bogor itu ada istilahnya jadi gupe. Itu ampas kelapa, dipakai terigu, pakai gula, digoreng, itu jadi gupe, lumayan buat nyanet. Enak gitu. Ternyata supaya jadi santan yang enak, yang gurih, gak ujuk-ujuk begitu, ada prosesnya yang begitu panjang. Jadi malam hari ini temanya santan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di antara kita datang ke Abah, baru datang sekali 2 kali, setahun 2 tahun.
Niatnya datang ke Abah pengen apa? Macam-macam. Ada yang datang ke Abah bawa penyakit, berarti pengen sembuh. Ada yang datang ke Abah karena jomblo, pengen dapat jodoh. Ada yang pengen kaya raya, wah pengen segala macam, pengen ini, pengen itu. Datang ke Abah. Tapi apa? Baru datang sekali dua kali, ngamalinnya baru sekali dua kali, tiba-tiba mau langsung hasil, nggak gitu. Ada proses. Supaya bisa merasakan nikmat dan lezatnya zikir yang diajarkan oleh Guru Agung harus ada proses. Pertama, kayak kelapa dibuka dulu tapesnya, sabutnya dibuka dulu. Apa? Ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir dari Guru Agung, ikut belajar zikir dengan Guru Agung, maka yang pertama buang semua penyakit yang ada di luar. Bu, Ibu, biar bisa ngerasain nikmat lezatnya zikir, hasilnya luar biasa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Minimal ala bidzikrillah tatma'innul qulub, minimal hati jadi tenang, itu saja. Orang kalau hatinya tenang enak ngapa-ngapain. Betul. Buang dulu semua penyakit. Kalau mau ngerasain nikmat lezatnya zikir, buang semua penyakit yang ada di luar. Apa penyakit? Kalau tadi guru kita menerangkan di bulan Rabiul Tsani, rohnya itu ar-royin. Ar-royin itu dulu pengersa apa? Pas ngobrol dengan saya pernah ngomongin, ar-royin itu gini nih. Apa itu? Titik noda satu. Kalau dibiarkan, si noda yang kecil itu akan makin banyak dan akan menjadi hijab badannya. Kalau saya ngambil contoh begini, si titik noda itu diibaratkan ibu-ibu orang Cikarang yang hidupnya jorok, rambut basah pakai mukena. Beres pakai mukena, itu mukena bukan langsung dijembrengin, tapi malah digundel-gundel. Akhirnya kebiasaan begitu, itu mukena jadi ada titik hitam-hitam. Apa namanya kata orang Cikarang? Naon? Nanayeun. Oh dijaga ya nang nayeumeun. Cetian. Nah iya. Titik. Kalau kebiasaan jelek itu diteruskan, itu titik yang jadinya satu, jadi makin banyak. Akhirnya apa? Mukena yang segitu cakepnya, warnanya jadi nggak jelas. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan. Yang ada polkadot. Betul begitu? Jadi jelek. Begitu juga hati. Datang ke sini ke tempat penakiban, buang tuh penyakit-penyakit yang masih nempel. Apa penyakit itu? Salah satunya, mau datang ke tempat penakiban, punya gelang keroncong 10 biji dipakai semuanya. Sepanjang jalan ke sini ditanya, "Bu mau kemana?" Menakiban. Penyakit tuh. Satu, tek, roy, nempel cetian dah. Datang lagi ke tempat penakiban. Bukan fokus kedengerin kiai hikmah ilmiah, tapi malah apa? Sibuk. Ngapain? Memperhatikan kudungan orang. Perasaan bulan kemarin kudungannya itu juga. Sekarang itu juga. Satu lagi titik. Penyakit itu. Betul? Betul? Awas. Tidak disadari penyakit titik makin banyak dan akhirnya akan menjadi hijab. Penghalang untuk kita menggapai kesucian jiwa, kebersihan hati. Bu, Ibu, buka tuh tapesnya, buang sabutnya, buang semua penyakit yang ada. Beres, dibuka ada batoknya, masih bulat, dibungkus pakai batok. Tadi kudu datang ke ahlinya. Mau baca Quran bagus, datang ke ahli Quran. Gak bisa sembarangan. Saya pernah nyontohin dia muawana, gak bisa kan? Baca Quran sembarangan. Harus datang ke ahlinya, gak bisa. Ada orang Cikarang, baca Qurannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, tapi lagunya salah. Mohon maaf, baca Quran itu gak boleh pakai lagu sembarangan. Lagunya khusus, ada 7. Kalau baca Quran itu, ada yang disebut apa? Bayati, soba, nahawan, hijaj, roshikah, sama jiharkah. Jadi baca Quran itu nggak boleh pakai lagu sembarangan, nggak boleh ngarang. Makanya beberapa tahun yang lalu di Istana Negara ada peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara.
Ada qori baca Qurannya pakai lagam Jawa. Akhirnya diprotes sama ulama Quran sedunia. Memalukan. Kenapa? Merusak. Karena baca Quran itu ada pakemnya. Ada lagunya sendiri. Nggak bisa di Cikarang. Ada orang suaranya bagus, baca Qurannya bagus, tapi lagunya begini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma'aganaan huma luhuwa makasab. Saya selanaron zata lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mimasad. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, kol-kolahnya medok, tapi lagunya pakai lagu es lilin tekaci. Gak boleh. Ada lagi orang sotoy, mesantren kagak, mondok kagak, nanya gengsi, belajar tidak sama ahlinya. Oh, lagunya bener karena suka dengerin di kaset. Malum zaman sekarang, jangankan kaset, pulpen juga sekarang ada suaranya. Betul begitu? Kalau bapak ibu beli Quran yang harganya 999, itu dapat pulpen ada suaranya. Bener, itu suara kori-kori internasional. Dengerin, tapi belajar enggak. Namun cek orang santri mah disorogen henteu. Jadi bahaya. Akhirnya apa? Dengan enaknya dia. Wa iding kacuga qafaku sukuna. Cek jamaah Allah. Padahal naon? Padahal naon? Padahal wa iding kacugak paku sukuna. Cuma betul pakai lagu Quran, itu lagu bayati namanya. Jadi hasilnya begitu. Wa iding kacugak paku sukuna. Kata jamaah Allah. Awas jangan ketipu. Pengen baca Quran bagus, datang ke ahlinya. Belajar zikir, datang ke ahli zikir. Karena kenapa? Kalau ngomongin zikir la ilaha illallah, orang Cikarang dari kecil udah pada apal. Bener begitu? Udah macem-macem. Gelengnya aja macem-macem. Dari kecil udah apal. Betul begitu? Tapi ternyata beda. Kalau zikir yang diajarkan oleh ahlinya ya beda. Hasilnya beda, nikmatnya beda, faedahnya pun beda. Di mana-mana beda. Embe jeung kuda beda. Mau tuh buka batok kelapa yang segitu kerasnya, datang ke ahlinya supaya pakai alat yang tepat. Kalau pakai alat yang salah, yang ada tuh kelapa jadi hancur, rusak. Betul. Datang ke ahlinya, dikasih alatnya, bahkan ditanemin. Kita datang kepada pengersabah, kepada guru agung kita, diajarkan kita zikir yang sebenar-benarnya zikir, pakai suara yang keras, menghujam, bidor bin sya'id, semua pakai cara yang tepat. Kalau sudah pakai alat yang tepat, datang ke ahlinya yang tepat. Sudah beres? Belum ternyata. Banyak yang sudah datang kepada Abah ditalkin zikir, apa semuanya ikut zikir? Apa semuanya ikut manakiban? Ada juga yang belum resep. Kenapa? Tapi sudah ditalkin, sudah. Kok nggak ikut zikir? Ya waktu itu ya iseng-iseng. Lagi ada acara apa tuh, ikutan aja. Oh, padahal orang lagi pada ikutan aja udah. Belum mau ngapa. Sudah datang ke ahlinya, sudah dikasih alat yang tepat. Oh, ini kelapanya sudah dibuka. Tapi ternyata apa? Ada proses. Betul? Tadi diparut. Marud itu tidak selalu enak. Bahkan apa? Kadang kalau udah marud itu, kalau udah kelapanya makin kecil, ada istilah gini, kagak diparut, sayang. Gua gayem, gua makan takut keremian. Akhirnya apa? Dipaksa diparut. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Tunjuk kita ikut keparut.
Ini proses. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir, sudah belajar zikir dengan guru agung, mohon maaf ada proses. Ada saja ujian dan cobaannya yang datang. Betul? Jangan salah. Hidup itu tidak selalu enak. Memang sekali-kali kita dikasih sama Allah hidup mewah, harta berlimpah, istri soleha, suami ke Mekah beli sejadah, dikasih ke Maijah naik gajah, nyebur ke sawah, tapi tak apa-apa. Ketemu Pak Lurah, suruh jualin tanah, dapat rupiah. Aduh Allah, alhamdulillah dadah. Dikasih sekali-kali keenakan, bisa Allah. Tapi nggak gitu. Sekali-kali Gusti Allah pasti ngasih ujian. Yang usahanya lancar tidak selalu lancar, yang jualan tidak selalu laku, yang ngojek tidak selalu dapat penumpang. Betul? Bahkan ada orang Cikarang kalau lagi nggak ada duit mas 1000 perak oke nggak ada. Betul? Benar begitu? Makanya tadi diajar jangan sombong, jangan belagu. Kalau kata Abah mah tong ngalege gitu. Kalau lagi banyak duit, ada duit 1000 perak ngegeletak kagak ditoyel-toyel acan. Giliran lagi nggak punya duit mau isi ulang galon itu duit 1000 dicariin. Ada di sini yang begitu ada. Belagu nama itu. Awas. Sekali-kali Gusti Allah pasti ngasih ujian buat kita. Gimana caranya bisa begini? Hidup sulit, rezeki pailit, harta warit, mertua pelit, anak sakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubitan, yang gede mau merit, akhirnya ngeredit tenda, ngeredit bangku, ngeredit piring, ngeredit sendok, ngeredit motor, ngeredit hutang, pada melilit timbul penyakit, makan pahit, minum pahit, mata bintit, perut buncit, amit nyawa pun pamit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres udah. Ibu, udah belajar zikir lama. Saya udah ikut Abah lama. Zikir, tiap malam 1000. Kok bisa tahu ibu tiap malam zikir 1000? Berarti zikirnya dihitung. Sedangkan zikir yang disebut zikir banyak itu zikir yang sudah tidak ada nominal, yang sudah tidak terhitung. Kalau ibu masih ngaku saya mah tiap malam 1000, berarti masih dihitung. Kalau pakai tasbihnya yang 99 sama pentulnya 1 jadi 100, berarti dihitung selama zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai pentulnya 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kelewat. Jadi nggak sinkron, hitung-hitungan kita sama Allah. Betul? Saya zikirnya udah banyak tapi hidup masih gini-gini aja. Malah makin susah yang ada. Wah. Makin jauh kita dari Allah. Ada proses. Ujian itu pasti datang. Ada yang istrinya sudah cinta sama Allah, sama pengersa Abah, sudah ikut dengan Abah. Lakinya yang belum resep, benar begitu? Akhirnya apa? Tuh laki kurang ajar. Kalau bininya habis sholat mau zikir, tiba-tiba nyuruh apa ngalang-ngalangin. Ada yang begitu? Awas. Bini mau berangkat, mau kemana? Manakiban. Di mana? Musola Isa. Apa kata lakinya? Malam-malam daripada malak juga, mendingan nonton si Andin. Ketawa. Emang ada yang suka nonton si Andin? Ada? Ada yang suka nonton si Andin? Ada? Oh ada. Kita doain si Andin mudah-mudahan kehamilannya biar sehat, biar lungsu langsar, dan mudah-mudahan gitu ya itu Mama Rosa terbebas dari teror. Ternyata itu Om Irfan jahat ya. Ternyata si Jesse itu anaknya yang agak siding. Kita doain mudah-mudahan biar pada mulus berkah selamat. Amin. Amin kata kita. Allah kata Pak Haji belakang. Apal amat Kiai? Lah gua suka nonton. Lumayan beres Taman Isa nonton bela. Kata Abah malah kata Abah apa? Dari kalau nonton TV daripada ngelihat orang pada berdebat, niat orang debat mendingan apa? Mendingan lihat dangdutan. Ini Abah guru agung kita luar biasa. Daripada ngelihat orang debat di TV debat, aja kita kepancing, kita jadi ikutan marah-marah sendiri kayak orang gelo. Kata Abah mendingan pindah channel, cari hiburan. Kata Abah, ini luar biasa, merusak. Tuh, ibu, istrinya sudah cinta, senang zikir, suaminya bisa jadi ujian. Suaminya yang senang zikir, istrinya yang belum senang. Lakinya baru zikir, la ilaha illallah. Kata bininya, bang zikir wae ngojek sono. Gak jadi lagi zikirnya. Ada begitu? Ujian. Tidak selalu mulus, pasti. Tapi ketika kita diuji oleh apapun, itu adalah bentuk kasih sayang dari guru agung kita. Untuk siapa? Untuk kita.
Alhamdulillah. Makanya semalam saya di Al-Hadis saya ada cerita itu, subhanallah gitu ya. Ada Kiai Munawir. Jangan suka suudon sama guru. Kenapa? Kalau kita salaman sama abah, apalagi pas hari manakib kan diburu-buru. Betul? Tapi tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada orang yang tatonya banyak, tiba-tiba sama abah dipegang tangannya lama banget. Atau ada ikhwan yang dipegang tangannya lama, sengaja sama abah lama. Gak usah iri. Kenapa? Kita meyakin aja, oh berarti itu orang yang dipegang tangannya lama sama abah, berarti dia utangnya banyak. Bebannya lebih gede dari kita. Kalau kita yang cuma noel cium tangan sebentar doang, berarti yang banyak utang akan segera beres. Rasa nggak baik saja, nggak usah. Oh datang ke abah, biasanya abah senyum, tapi kayaknya abang dari tadi nggak senyum aja. Emangnya abang apa mau fokusnya ke kita doang, ke semuanya? Malam hari ini abah tahu siapa yang cinta kepadanya. Malam hari ini abah tahu. Bahkan waktu di JGC pengersa abah sampai berdiri, sampai bilang begini, kata abah juga punya catatan, tapi abah mah nyatetnya nggak di sini, tapi di sini. Langsung nunjuk abah ke Iwan, abah nih apa, ada ikhwan yang rajin manakiban, ada yang rajin manakiban karena lagi nganggur. Dapat aja kerjaan, diijabah aja doanya. Aya nu kitu aya. Oh ayah, abah mah tahu. Allahu Akbar. Tapi luar biasa. Kita benar-benar jangan bersuudzon. Kalau zaman pengersa abah Anom kan begitu. Ada orang yang susah sekali, usahanya pengen maju. Akhirnya apa? Manakiban gak pernah berhenti. Terus ikut di manakiban dimanapun, datang ke pengersa abah Anom. Terus. Tiba-tiba usahanya sudah mulai lancar, kerjaan sudah mulai banyak, gak pernah manakiban lagi, gak pernah datang lagi. Sekian tahun, ternyata usahanya bangkrut lagi. Balik lagi ke abah Anom. Apa dia bilang? Abah maafin saya baru kesini lagi. Apa kata abah? Kan emang yang kesini mah, ibaratnya apa? Kalau yang datang ke bengkel mah emang mobil rusak. Yang datang ke bengkel mah mobil. Jadi kita itu yang datang ke pengersa abah itu semuanya mobil rusak. Jadi sesama mobil rusak jangan saling mengejek. Jadi jangan suka nyelah ini. Sama ikhwan jangan suka nyelah. Ini sama ikhwan, lu mah zikir teh khotama teh tidur aja. Gak usah begitu. Bisa jadi tidur dia justru hatinya mas sedang ingat, sedang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Daripada yang bisa jadi ada di antara kita yang matanya melek, melotot, tapi hatinya mah ketinggalan di rumahnya. Hatinya kemana-mana. Proses, semuanya proses. Seperti apa? Seperti kelapa, harus diparut dulu. Nggak ujung-ujung bisa jadi langsung jadi santan. Beres diparut, apa langsung jadi santan? Enggak, harus diperes dulu. Salah-salah cara meresnya bisa salah. Dikasih tahu. Tadi mohon maaf di buku manakib kebetulan nih yang ini manakib ini, gitu ya. Untayan mutiara. Di kata terakhirnya bukan harus lagi, harus mesti. Menyayangi orang yang membencimu, diganti harus mesti. Kemana Pak saya bilang begitu? Karena saya adalah orang yang pertama kali ditugaskan oleh pengersa abah ketika manakiban di pasar minggu. Abah minta, kita manakibnya dikasih. Langsung abah ke saya, ini ya gentos. Jangan harus lagi tapi mesti. Kalau mesti itu di atas harus. Dia jadi penekanan. Mesti itu kudu. Jadi di atas harus. Jadi mesti menyayangi orang yang membencimu. Akhirnya gitu ya. Minta pulpen, langsung saya menulis mesti di kitab saat itu. Lalu diharapkan pengersa abah semuanya kitab-kitab yang sudah tersebar diganti mesti. Jadi bukan harus lagi. Gitu. Jadi kalau yang tadi masih ada harus, gitu ya. Diganti itu untayan mutiara mesti menyayangi orang yang membencimu. Itu semua. Ini ajaran. Ketika kita sedang berproses untuk mendapatkan santan yang gurih, gimana caranya? Harus diperes. Diperesnya harus sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan, jangan mau-mau enggak-enggak. Gimana caranya? Oh kata abah,
Makin banyak masalah, banyak keinginan, zikirnya makin banyak. Kalau selama ini banyak keinginan, banyak masalah, zikirnya 165. Nggak cukup, balikin jadi 561. Nggak cukup lagi, terus saja makin banyak, terus sampai lepas tuh tasbih, lisan terus zikir, hatinya makin connect. Jangan memikirkan yang di dalam, nanti yang di dalam mengikutin. Zikir saja, zikir jahannya biar banyak, sudah tidak terhingga. Nanti yang di dalam itu akan ngikutin. Terus nikmati. Kalaupun kata pengersa apa, kalaupun sampai leher ini sampai copot, biarin leher-leher kita. Kecuali kita pas zikir nginjem leher orang, rugiin orang. Suara makin kencang, tetangga makin ngomong, ya itu zikir kenceng-kenceng amat, sekalian aja pakai toa. Jawab sama kita, kalau lu beliin toanya, sini gua zikir pakai toa. Gak usah terpengaruh sekarang. Kita zikir di rumah, di masjid kita, rumah-rumah kita. Lu bantuin bayarin beliin token kagak. Zikir saja, tidak terhalang. Tapi sesuai aturan. Sesuai aturan, sesuai anjuran. Zikirnya, bacaannya, semuanya. Tadi sami'na wa ata'na. Kita ikut saja. Kita ikut dengan guru agung, ikut dengan pengersa Abah saja. Jangan banyak nanya. Gak usah nanya, kok ini begini? Saya dulu pernah cerita. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kenapa itu sholat ba'diyah Isya kok duduk? Saya ingat omongan Abah. Kata Abah, kalau ada yang nanya ke kita, tapi orang itu belum ditalkin, kalau mau jawab, kalau kagak mau kagak usah diperhatiin, gak usah. Dek jawab Bung Ontong, cek orang Sunda. Tapi ada orang yang nanya begitu, Ustaz, kenapa sholat ba'diyah Isya kok duduk? Sama saya mah dijawab, ya. Saya jawab begini, saya mah jangankan ba'diyah Isya, saya mah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, gue mah duduk. Itu orang bingung. Pas besoknya ketemu lagi sholat zuhur, lihat saya duduk, oh iya dia mah duduk baik. Bego tuh orang. Emang gue dari kecil sholatnya duduk. Allahu Akbar. Itu pas saya nerangin begitu, Abah sampai ngakak. Apa kata Abah? Si Ama pakai dijawab. Sholat hajat, kan kita diajarin. Sholat hajat, pas berdiri, diajarin. Bukan melangkah 11 hari, ngabisin, gitu ya. Ya Syekh Muhyiddin melangkah, Syekh Muhyiddin melangkah. Bukan begitu. Saya nanya ke Abah, Abah gimana saya? Saya kan duduk sholatnya, gitu ya. Masa saya harus gini? Oh ya Syekh Muhyiddin, kan gak bisa. Abah ketawa, kata Abah, ya isyarat. Yakin kan? Ya Syekh Muhyiddin, gerak kita. Ya Syekh Muhyiddin ngelangkah lagi, gerak. Bukan berarti kita yang loncat-loncat. Kalau loncat-loncat 11 loncatan, 11 gerakan habis tuh tempat. Gimana kalau orang yang rumahnya kecil? Oh, ketemu. Saya duduk di Sinarasa. Saya dulu punya guru di daerah Pasir Muncang. Tempat belajar tidur dulu. Ya tidur ke belajar. Belajar tidur. Lalu saya punya guru itu, keadaannya sudah payah sekali. Tapi masyarakat santri setempat di lingkungan Pasir Muncang di Sukabumi itu, jamaah nggak mau. Selama mama masih ada, mama Abdullah masih ada, pokoknya nggak mau diimamin sama orang. Jadi mama Abdullah itu sampai digotong-gotong, imamin itu sambil duduk. Saya saya juga bisa nih jadi imam duduk. Ternyata apa? Dikuatkan oleh guru agung pengersa apa? Beres ketika sholat di madrasah, pas waktunya sholat sunnah, Abah malah masuk. Abah masuk ke dalam, lalu Abah sambil ditoel, ayo. Akhirnya saya refleks, langsung saya ngimamin keluarga saat itu, keluarga pengusaha Abah sama saya. Jadi Allahu Akbar. Terus ternyata pengusaha apapun kita perhatikan dari awal. Ketika Abah posisi berdiri, lalu sekarang sudah posisi duduk jadi imam. Terus sekarang bahkan Abah jadi makmum di belakang duduk. Itu proses semuanya. Kemudahan, kemudahan. Ketika kita ingin mendapatkan santan yang kental, sudah ikuti saja.
Ikuti saja Abah. Kalau sudah ikut dengan Abah, maka yakin saja apapun yang keluar dari lisan mulia guru agung itu pasti ada dalilnya. Ikut dulu. Ngan tadi kata Yai Mustafa, kita mah belum nyampe kali ke situ. Belum nyampe tuh ke dalil. Ya guru kita mursyid. Belum nyampe. Sekarang eta Sapinah sampai ngulipok sugan, apal di luar kepala. Saking apalnya di luar kepala arubuh kabeh. Efek ngalegeg. Datang ke mursyid, oh itu teh nggak boleh. Harus begini, harus begitu. Dah maneh belajar nangen Sapinah. Tapi ketika tadi yang terangkan oleh Yai Mustafa, udah belajar kita ini itu. Oh iya. Guru agung kita berjangkauannya sudah lebih dari kita. Maka ikut saja prosesnya apa yang sudah dicontohkan. Bahkan ketika kita ngomong khotaman, ya latif, 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 ya latif. Pengersa abang ngajarinnya gimana? Wahai para ini, itu harus 1/8. 1/8 ngucapin ya latif baru napas. Itu akan jadi obat. Kata Abah, jadi obat. Ya latif, 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 ya latif. 1/8 napas, 1/8 napas. Itu menjaga keseimbangan tubuh. Diajarin 1/8 jadi obat. Jadi jangan begini, ya latif, 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 ya latif. Sabar reng haban. Atuh pantas nu bengek makin bengek. Ikutin resepnya. Kayak kita datang ke dokter, dikasih, Pak, saya sakit kepala. Oh iya, dikasih obat sakit kepala nih. Tebus ke apotik. Suruh nebus obat sakit kepala, datang ke apotik malah yang ditebus obat mencret. Ya kepalanya makin pusing. Gak bisa. Kalau dikasih resepnya sama guru agung, begini, begitu, caranya begini, caranya begitu. Sudah ikutin saja. Maka itu yang akan menjadi obat, itu yang akan menjadi kenikmatan. Makanya alhamdulillah kalau kita di TKN gak ada istilah senior, junior, gak ada. Gak ada orang yang sudah puluhan, oh saya sudah puluhan tahun ikut dengan Abah. Saya mah senior. Maka kalau ketemu saya, baru kemarin talkin, cium tangan berkah. Gak ada. Gak ada begitu. Gitu. Kita mah sama saja. Bahkan bisa jadi orang yang baru saja ditalkin ketika dia yakin kepada guru agung, maka yakin. Kemarin alhamdulillah di awal maulid saya kembali dibisahkan oleh pengarsa Abah untuk tugas kembali. Jadi saya itu punya tugas dari Abah itu ngurusin anak-anak Dayak. Jadi saya itu sebulan sekali itu berangkat ke Kalimantan gitu ya, ke Kalimantan Timur. Setelah 2 tahun gara-gara si koplok corona gitu ya. Jadi belum bisa terbang. Kemarin awal-awal maulid saya kesina rasa sohbah ke Abah, langsung kata Abah, hibar deui mohon Bah. Lalu 1, kedua, Abah maafin kunaon ternyata rek hibar teh kudu aya sertifikat. Kudu divaksin. Eta kiai di awal saya udah niat pokoknya mah aing embung divaksin kumaha ge embung. Menghina pokoknya. Di kobel pokoknya mah di data segala pokoknya menghina. Da aing mah geus divaksin gitu kan. Ternyata terus tugas. Apa kata Abah? Anggap aja snack. Anggap aja snack. Geus tinggal cos beres. Menang sertifikat berangkat gitu. Hanya divaksin dapat sertifikat. Berangkat saya ke sana. Kembali terbang ke sana. Fenomena yang terjadi di sana apa? Ada saudara-saudara kita terdahulu gitu ya, yang belum mau dan belum yakin bahwa pengarsa Abah itu adalah mursyid ke-38. Dan akhirnya apa? Pertanyaan yang paling pokok adalah 1. Saya udah punya jawabannya akhirnya. Apa jawabannya? Sampai detik ini saya nggak percaya. Kalau kiai masih ingin dakwah di Kalimantan, makanya jangan bawa-bawa nama Abah Awas. Di sini tidak ada Abah Awas. Selalu begitu. Akhirnya kata saya, ya udah tidak apa-apa. Gitu. Ya, kami sampai detik ini tidak percaya. Terus gimana kalau supaya bikin percaya gimana? Ya kami harus tanya ke siapa? Ya tanya aja langsung kepada gurunya Abah Awas. Loh, Abah Anom dong? Iya. Karena Abah Anomnya udah meninggal. Kalau kamu bilang Abah Anom sudah meninggal, berarti keluar dari Toriko.
Kenapa? Di Turki itu nggak ada meninggal, yang ada kembali. Masih bisa kapanpun berkomunikasi kita. Tanyain langsung. Ternyata yang ada apa? Mereka yang gigih dengan keyakinannya bahwa tidak ada bahasa. Karena mereka kurangnya amaliyah, kurangnya berobitoh kepada guru agungnya. Akhirnya jauh, jadi tidak tahu. Tapi ketika dikasih tahu, saya tanyakan langsung kepada guru agung. Kepada guru agung. Ustaz, dari tadi saya dengar Ustaz baca doa, itu doa khotaman. Kata gitu. Itu tekian betul. Ustaz, gurunya siapa? Oh, Abah Awas. Oh, berarti Ustaz nggak percaya sama Abah Anom. Oh, saya tidak akan kenal sama Abah Sepuh, saya tidak akan kenal sama Abah Anom kalau saya tidak diperkenalkan oleh Abah Awas. Ya ternyata yang terjadi di luar sana adalah banyak yang belum percaya kepada guru agung kita pengersa Abah Awas sebagai mursyid ke-38 karena mereka meyakini, bahkan terjadi fitnah yang ada di luar itu apa? Abah Awas ngaku-ngaku mursyid, satu, kedua Abah Awas bawa ajaran sendiri. Sedangkan kita bisa bersaksi semuanya, apapun yang keluar dari lisan mulia Abah Awas semuanya tentang gurunya, tentang pengersa Abah Anom. Betul? Mereka tidak tahu. Lalu, wah itu di Kalimantan itu bahkan ketika saya dipisahkan luar biasa. Jadi di Kalimantan itu yang terkenal itu adalah haur guru guru sekumpul kalau di sana itu. Tapi sebelum corona pas awal-awal corona saya sedang safari dakwah di sana. Jadwal harusnya 2 minggu, baru 4 hari ternyata surat edaran turun. Semua ditutup, nggak boleh. Tapi di malam terakhir di acara besar di Samarinda, haul guru sekumpul, ribuan jamaah yang hadir. Saya dipisahkan oleh guru agung, oleh pengersa Abah untuk talqin zikir. Besoknya saya pulang, laporan ke Abah, Bah, atas wi atas. Gitu. Iya Bah, jadwal harusnya 2 minggu tapi baru 4 hari karena surat edaran sudah turun, tempat-tempat dilarang untuk mengadakan acara-acara besar. Apa jawab Abah? Hiji oge nu keur peuting mah geus beunyeur. Satu juga sudah beres. Dan apa luar biasa? Justru mereka menerima. Apa kata mereka? Ustaz, selama ini kami tahu dan mendengar ajaran mulia dari Suryalaya, tapi baru kali ini kami bisa merasakan nikmat dan lezat ajaran yang dibawa tadi. Apakah kami juga bisa bertemu dengan penerusnya Abah Anom yang tadi disebutkan yang bernama Abah Awas? Bisa. Ternyata tanpa saya sadari, kemarin waktu ulang tahun guru agung pengersa Abah yang 79, saudara-saudara kita dari Kalimantan pun terbang ingin bertemu langsung dengan pengersa Abah Awas. Dan mereka kemarin ketika saya ke sana, mereka menunjukkan fotonya. Ustaz, ternyata bukan cuma omongan, bukan cuma cerita. Kami belum sampai tangan ini menyentuh tangannya, baru dari kejauhan hati ini sudah terasa sejuk. Dan itulah guru agung kita pengersa. Maka ikuti saja, sami'na wa ata'na. Ikuti prosesnya supaya jadi santan yang kental. Sudah jadi ya santan yang kental, santan yang gurih, maka bisa jadi sayur lodeh, bisa jadi dibikin untuk apa? Untuk kolak, nikmat. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya hanya bercerita, meyakinkan kepada diri saya pribadi, kepada anak istri keluarga saya. Yuk ajak anak istri saudara kita, keluarga kita. Sekarang sarannya apa? Kalau dulu untuk mengajak saudara-saudara kita supaya ikut dengan Abah, ada talqin badal namanya, talqin zikir badal. Buat siapa? Buat orang-orang yang sudah meninggal. Tapi sekarang mah kejembaran rahmannya guru agung kita, ibu sampai ngebusah ngajakin laki supaya ikut kepada Abah, ikut toriko, ikut belajar zikir. Tapi itu laki kagak mau juga. Udah sekarang mah setiap ada menakiban di sini datang ke Yai Mustafa, datang ke wakil talqin yang ada di Bekasi, minta haknya, sebutin aja nama laki ibu. Paling dia yang lagi kerja puyeng palanya, ngapain nih gua? Kok kayaknya ada ngirimin. Itu boleh. Sekarang mah boleh. Bapak, waduh bini masih belum juga, susah banget diajak manakiban, diajak zikir, diajak ikut sama apa, banyak aja alasan. Udah nggak usah banyak omong sekarang mah, udah talqin zikir sebutin aja, badalin, sebutin dalam hati kita, bini kita. Siapa namanya? Isah. Paling bininya yang lagi ngegoreng. Waduh, kenapa kepala gua jadi pusing di muka gua? Ini ada apa? Allahu Akbar. Ini kejemanan rohmaniyah dari guru agung kita.
Mudah-mudahan sekali lagi tambah keyakinan untuk kita semuanya. Bahwasanya ikut dengan guru agung, ikuti prosesnya, ikuti saja, nikmati saja proses yang sudah diberikan oleh guru agung kita. Maka yakin kita semuanya akan kebawa bahagia. Bahagia, selalu bahagia. Senang, selalu senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana selalu senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Kita malam hari ini belajar bikin santan. Gitu ya, belajar bikin santan, gitu ya. Yang belum, gitu ya, tahu caranya, alatnya untuk bikin santan yang gurih, buru-buru datang ke ahlinya. Kalau ahlinya ada di Sinarasa, ada di sana Sejal Tauhid, maka datang kepada wakil-wakilnya yang sudah Allah sebarkan dimanapun. Datang saja, minta hak kita. Minta hak apa? Minta alat untuk bikin santan yang enak. Gitu. Maksudnya apa? Minta supaya kita hidup ini bahagia dunia akhirat, berkah segalanya semuanya selamanya. Bikaromati pemirsa awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafin saya lahir batin, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan. Mudah-mudahan kita semua terus diistiqomahkan, dibisakan, dimampukan untuk terus bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita Pemirsa Abbas. Terima kasih Yai Mustafa, terima kasih Pak Haji, gitu ya. Mudah-mudahan berkah segalanya semuanya selamanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala nabiyil hasimi